Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ayahanda Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Cilacap beserta dengan anggota. Yang saya hormati Ibunda Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Cilacap beserta anggota, serta Bapak dan Ibu Pimpinan Cabang Muhammadiyah, Pimpinan Cabang Aisyah sekecamatan yang ada di Kabupaten Cilacap. Tidak lupa yang saya banggakan teman-teman saya, baik tingkat daerah sampai di tingkat cabang Lembaga Penanggulangan Bencana Muhammadiyah Kabupaten Cilacap, tetap semangat dan jaga kondisi. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu lagi walaupun lewat online, dan temanya sangat bagus banget. Kajian online dengan tema One Muhammadiyah One Respon. Terima kasih Ayahanda yang sudah memfasilitasi kami, karena memang ini adalah keinginan kami pada saat terjadi banjir pertama di Kecamatan Kroya. Kami mengejar kepada teman-teman MDMC untuk melakukan koordinasi, sekaligus kita belajar bareng berkaitan penanganan dampak bencana yang biasanya dilakukan oleh Muhammadiyah. Karena pada saat terjadi bencana, Muhammadiyah itu terkenal dengan cepat penanganannya, terorganisir, terstruktur, dan sistematik. Mungkin kalau lembaga-lembaga yang lain terkenal dengan sporadis, ya wajar, karena memang Muhammadiyah ya sebelum negara ini lahir Muhammadiyah sudah ada, dan pada saat itu juga Muhammadiyah juga sudah bergerak dalam hal kemanusiaan. Langsung saja di tema malam ini, One Muhammadiyah One Respon. Intinya adalah satu pintu. Jadi bicara bencana di Muhammadiyah hanya satu pintu, yaitu MDMC atau Lembaga Penanggulangan Bencana Muhammadiyah. Langsung naik, Mas. Langsung net, ya. Jadi semangat pergerakan Muhammadiyah, nah, terkenal dengan istilah itu, semangat pergerakan Muhammadiyah. Bantuan tanggap darurat, bencana yang terorganisir, terstruktur, sistematis, itu tidak baru-baru ini. Tapi bagaimana Ki Haji Ahmad Dahlan pada saat itu sudah menggerakkan itu. Bahkan saya belum lahir. Saya belum lahir sudah ada penolong sengsaraan umum atau PKU. Jadi pada saat itu Muhammadiyah mengirimkan tim untuk letusan Gunung Kelut. Saya masih ingat, kalau saya masih baca sejarah, saya masih ingat bagaimana seorang murid Kiai Haji Ahmad Dahlan yang bernama Kiai Suja itu diutus untuk respon ke Gunung Kelut. Nah, itulah yang menjadi landasan kita selaku orang Muhammadiyah untuk menghidup-hidupi Muhammadiyah, untuk membuat besar persyarikatan kita. Selanjutnya adalah bagaimana Muhammadiyah. Nah, ini peta-peta yang sudah dipetakan oleh teman-teman. Ada beberapa PCM, kecamatan dan kabupaten kota. Indeksnya di situ menurut pantauan kita. Jadi materi yang sudah saya kirimkan ke teman-teman Cilacap nanti bisa dibaca. Saya tidak akan banyak-banyak untuk membedah peta itu, karena nanti kita belajar bareng lagi ya Anda. Tidak usah malam ini, tapi bagaimana yang mau akan saya sampaikan adalah sejak penelitian di 2013 bersama dengan BNPB, yaitu ada sekitar 205 juta jiwa penduduk Indonesia terpapar risiko tinggi bencana. Jadi warga jumlah itu tinggal di 383 kabupaten dan kota, atau 80% dari keseluruhan jumlah kabupaten, sedangkan 109 kabupaten kota yang mempunyai kelas risiko sedang. Nah, di Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Cilacap, itu risikonya adalah risiko tinggi.
ancaman bencana yang ada di Kabupaten Cilacap tidak cuma banjir yang berjilid-jilid, tapi ada ancaman gempa, ada ancaman tsunami. Nah, apa yang harus dipersiapkan oleh Muhammadiyah? Ini kita bicara objektif. Bencana apapun bentuknya, sesungguhnya merupakan bentuk kasih sayang. Benar nggih ayah Anda? Pada saat masyarakat itu menerima bencana atau umat itu menerima bencana, itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada manusia atau kepada hambanya. Berbagai peristiwa yang menimpa manusia pada hakikatnya merupakan ujian dan cobaan. Maka pada saat kita menerima bencana ya nggak usah bersedih, diambil hikmahnya. Quran surat Al-An'am itu kelihatannya sudah diterangkan dan di surat An-Nahl. Dan itu sudah tertulis di buku fikih bencana. Nanti kalau pimpinan daerah Muhammadiyah Cilacap membutuhkan buku fikih bencana, kelihatannya Pak Arief sudah punya. Kalau masih untuk pengadaan lagi bisa menghubungi di kantor PP. Lanjut Mas. Alhamdulillah sudah punya. Sudah punya. Jelas nggak Pak suaranya? Jelas. Jelas. Ya. Sudah punya. Lanjut. Untuk yang sinergi, Mas Operator. Sinergi dalam penanggulangan bencana. Mas, ya terus. Ya. Ini yang perlu kita perhatikan, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan adik-adik semua. Baik dari Ortom, baik yang dari HW, IPM, dan yang lainnya. Jadi upaya penanggulangan bencana, baik itu tanggap darurat bencana, mulai dari pra, saat, sampai pasca, kita itu harus bersinergi, bersatu, tidak harus berjalan sendiri-sendiri. Karena ya kita tidak akan bisa menjalankan sendiri. Di pemerintah sendiri tidak akan bisa berjalan sendiri tanpa ada dukungan yang lain. Maka di pemerintah terkenal dengan pentahelik yang isinya adalah pemerintah, dunia usaha, media, akademisi, masyarakat, itu adalah pentahelik, harus bersatu, tidak boleh sendiri-sendiri, tidak boleh pecah-pecah. Di dalam Muhammadiyah ada Muhammadiyah dibantu oleh majelis dan lembaga, serta Ortom. Nah, pada saat terjadi bencana, tidak bisa kita serahkan ke MDMC saja. Majelis, lembaga, dan Ortom itu akan ikut berperan. Lajismu sudah ada jobnya sendiri-sendiri pada saat terjadi bencana. Bicara bencana, dia hanya satu pintu, yaitu Muhammadiyah. MDMC, atau Lembaga Penanggulangan Bencana Muhammadiyah. Pada saat terjadi bencana, semua dikomandoi oleh MDMC. Tugasnya di lapangan adalah MDMC dan melaporkan kepada pimpinan untuk melakukan koordinasi, sehingga kalau sudah apa yang sudah dilakukan oleh MDMC, pimpinan akan menginstruksikan kepada Lajismu untuk melakukan fundraising. Jadi pada saat terjadi bencana, Lajismu dan MDMC tidak boleh pisah. Itu di intern kita. Tapi bisa juga nanti kita kerjasama dengan dunia usaha yang lain atau dengan pemerintahan atau dengan BUMN. Karena pada saat terjadi bencana kita tidak bisa berjalan sendiri, MDMC dan Lajismu sendiri tidak. Di dalam Muhammadiyah itu sendiri, Lajismu yang akan melakukan fundraising, MDMC di lapangan melakukan kaji cepat, kebutuhannya apa, dilaporkan kepada Lajismu akan melakukan fundraising, dan majelis, lembaga, serta Ortom yang lainnya tidak bisa berjalan sendiri. Karena apa? Karena nanti kalau berjalan sendiri tidak akan menjadi fokus dan tidak akan dikenal oleh masyarakat yang terkena bencana. Kalau misalkan masing-masing Ortom itu berjalan sendiri-sendiri dengan membawa uang 5 juta, banyak orang yang tidak kenal dengan adanya HW,
banyak orang yang tidak kenal dengan IPM, banyak orang yang tidak kenal dengan NA, banyak orang yang tidak kenal dengan LHPB. Kalau mereka jalan-jalan sendiri. Tapi kalau di bawah satu komando MDMC, pada saat terjadi bencana seperti di Sidareja, di Gandrung Mangu, di Wanareja kemarin, di Majenang, dengan bendera Muhammadiyah, persyarikatan kita bawa ke sana, MDMC di lapangan, dibantu oleh Lanjismu, dibantu oleh Ibunda Aisyah lewat LHPB, dibantu ortom-ortom yang lainnya. Ingat, kadang ada yang ngomong saya kan kokam. Ya, kokam iya, ortomnya dari pemuda. Makanya pada saat terjadi bencana akan kita sinergikan. Ibunda Aisyah pun sama. Jadi kita jalan bareng, kita dakwah di mana terjadi bencana itu kita kenalkan. Ini loh Muhammadiyah. Bahwa Muhammadiyah itu adalah tetap jaga NKRI, kata Ayanda tadi. Berarti tidak bisa membeda-bedakan. Kita tidak membeda-bedakan walaupun di situ bukan orang Muhammadiyah. Bahkan walaupun di situ bukan orang Muslim, kita tetap akan bantu. Jadi kita harus bersatu. Majelis, lembaga, dan ortum. Kenapa majelis kok bisa membantu MDMC? Ya, jelas. Karena pada saat terjadi bencana, orang-orang itu bersedih. Biasanya pengajian tidak bisa pengajian karena ada banjir, makanya majelis tabligh yang akan berperan. Mengirimkan dai-dainya untuk mengisi pengajian di kamp pengungsian. Mas, saya MPS, kenapa MPS bisa berperan, harus berperan di bencana? Jelas. Karena apa? Kayak kasus Lombok, kasus Palu, kasus Banten. Banyak anak-anak yang kehilangan keluarganya. Banyak bapak-bapak dan ibu-ibu yang kehilangan anaknya. MPS berperan. Bagaimana panti-panti sosial yang dikelola oleh MPS itu bisa membiayai anak-anak yang keluarganya sudah tidak ada. Mas Anam, saya ini majelis tarjih, masa ngurusin bencana? Secara otomatis iya, karena pada saat di lokasi seperti itu nanti akan timbul permasalahan, makanya majelis tarjih yang akan menurunkan timnya. Mas Anam, saya di bidang wakaf, masa harus turun ke di bencana? Secara otomatis iya, karena pada saat nanti ada bencana, seperti 2012 yang pernah kami alami di Kerawang. Lewat bencana akhirnya muncul SMK Muhammadiyah, dihibai tanah. Orang yang pertama kali melihat relawan Muhammadiyah yang di lokasi dan menolong keluarganya, tanah 1 hektar plus gedungnya dihibahkan kepada Muhammadiyah, diwakafkan Muhammadiyah untuk SMK dan dibangun perguruan Muhammadiyah di sana. Nah, berarti wakaf berperan. Di situ saling berperan semuanya. Next, Mas, langsung kita ke Bagan. Ya. Ini Bapak dan Ibu, jadi bicara bencana di Muhammadiyah itu, yaitu saya sudah gambarkan. Jadi MDMC di tengah-tengah itu disupport oleh Lazismu, disupport oleh majelis dan lembaga yang lainnya, ortom serta amal usaha. Didasmen berperan, sangat berperan aktif. Majelis Dikti sangat berperan aktif. Karena pada saat di Sidareja itu ada SMA, SMK, MTS kena banjir, teman-teman HW, teman-teman Tapak Suci, teman-teman IPM itu bisa turun lewat rekomendasi dari Didasmen lewat masing-masing kepala sekolah. Jadi ini berperan semua. Kalau ada bencana terus kita diam, apakah kita nggak berdosa? Jadi intinya di situ. Makanya Muhammadiyah itu terstruktur dan sistematik. Kalau kemarin kenapa saya sampaikan bahwa di Cilacap itu perlu ada pembenahan, karena mulai dari awal, benar kata Ayahanda tadi, para majelis dan lembaga atau OPP sudah berjalan. Iya Pak, sudah jalan. Tapi level untuk koordinasinya kurang, sehingga misalkan kasus di Sidareja yang jilid kedua ini kekurangan sesuatu tanpa ada koordinasi, bisa jadi Ayahanda untuk memakai karena tidak ada laporan. Laporannya lewat telepon. Jadi pada saat terjadi bencana kita harus benar-benar dijalin koordinasinya.
tidak asal-asalan terus turun dan kita bagikan, karena memang sudah ada metode-metodenya, sudah ada manajemennya, bagaimana kita harus distribusi logistik, bagaimana kita harus membagikan yang sudah kita terima. Karena jangan sampai niatnya kita menolong tapi malah menimbulkan bencana. Karena apa? Pada saat kita membagikan logistik, tidak tahu jumlah warga yang membutuhkan ada berapa, barang yang kita ada di gudang itu ada berapa, dibagikan. Warga pengungsinya ada 10, stoknya cuma 5. Kalau langsung kita bagikan, yang 5 tidak kebagian. Akhirnya bertengkar. Nah, itu kan berarti niatnya kita baik malah menimbulkan masalah. Jadi kita harus mempunyai manajemen yang jelas. Next Mas, ini sudah ya Pak Bu, nanti bisa ditanya jawab langsung lagi. Nah, ini di urutan-urutan yang harus kita persiapkan ayahanda, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Jadi Muhammadiyah sudah mempunyai skenario pada kesiapsiagaan apa yang harus kita lakukan sebelum ada bencana. Jadi sebelum ada bencana kita sering mengadakan latihan bareng. Tahun 2018 kemarin di Wanaraja kita latihan bareng serelawan Muhammadiyah se-Jawa Tengah. Sudah dilakukan di Cilacap. Terus apa yang perlu kita lakukan? Jadi kita siapkan komunitas yang terlatih. Jadi kita misalkan nanti ada bencana, kita sudah mempunyai rencana darurat. Kalau saat terjadi bencana apa yang harus kita lakukan, kita sudah mempersiapkan itu. Relawan yang terlatih mengantisipasi bencana, kita mulai asesmen dan kita mitigasi mana daerah yang rawan longsor, mana daerah yang rawan banjir. Kita pelajari semua morfologi sungai, kita pelajari bareng-bareng. Gerakan tanah yang ada di sekitar kita latihan bareng. Saya sering memonitor teman-teman di seluruh Jawa Tengah, waspada, dan waspada. Tidak menutup kemungkinan Cilacap bisa berjilid 3, berjilid 4 karena curah hujan masih tinggi. Apa yang disampaikan ayah Anda tadi benar, paling enggak Maret baru hujan tidak intensitas seperti sekarang. Nah, pada saat tanggap darurat, semuanya dikomandoi oleh tingkat daerah kalau bencananya itu tingkat daerah. Makanya kita bentuk poskor, pos koordinasi. Jadi poskor itu berada di kabupaten untuk mengkoordinir, untuk koordinasi hubungan antara MDMC dengan majelis, lembaga, ortom dan lain Lazismu serta Ibunda Aisyah mempunyai LHPP, kita koordinasi. Di kecamatan adalah pos pelayanan. Pos pelayanan itu adalah eksekutornya di lapangan. Mereka melakukan apa, jumlah relawannya ada berapa, kebutuhannya apa. Itu semuanya diposan dan dilaporkan oleh poskor. Poskor yang akan mempunyai operasi bahwa posan akan melakukan A, B, C, D di situ. Jadi kalau majelis dan lembaga serta ortom yang ada tidak menyupport, ya kita tidak bisa berjalan. Karena lewat bencana kita berdakwah, lewat bencana kita kenalkan Muhammadiyah, dan lewat bencana juga mungkin nanti akan ada orang untuk Muhammadiyahkan dirinya karena sudah melihat pergerakan kita. Kita pergerakan tanpa ada pamrih. Kita melakukan pergerakan bukan orang Muhammadiyah saja, bukan warga persyarikatan saja yang kita tolong. Bahkan tidak sedikit warga Muhammadiyah yang rumahnya atau lokasinya kena bencana itu tidak mau kita perhatikan duluan, bahkan mereka ngomong sama kita, silakan untuk warga yang lainnya dulu yang ditolong. Kita sama-sama persyarikatan, mari kita tolong bareng-bareng. Itu terbukti di Cilacap juga. Kang Tasnarto, teman-teman Mbak Win, Akbar, dan yang lainnya, yang di Gandrung Mangu, yang di Wanareja, yang di Sidareja itu rumahnya kebanjiran sendiri. Tapi dia tinggalkan rumahnya untuk menolong saudaranya yang masih tertimpa. Karena apa? Mereka merasa keluarga saya masih mampu. Maka saya akan menolong orang yang tidak mampu dulu. Hal inilah yang perlu kita support. Support dari ayahanda, support dari ibunda, support dari majelis dan lembaga yang lainnya. Terima kasih untuk pimpinan cabang
Muhammadiyah Sidareja yang sudah memberikan kepercayaan kepada teman-teman untuk menempati tempatnya. Sekolahan kita kena banjir sendiri tapi terabaikan demi menyelamatkan warga yang lainnya yang notabene kalau mendengar Ustadz Muhammadiyah khutbah telinganya ditutup. Tapi gara-gara banjir yang berjilid sampai jilid 2 ini mereka mau menempati masjid kita walaupun untuk ngungsi. Hal ini adalah menjadi spirit kita untuk berfastabiqul khairat. Dengan semangat al-ma'un kita terus berdakwah. Dengan semangat al-ma'un kita kenalkan bahwa Muhammadiyah tidak sejahat apa yang mereka pikirkan. Sampai-sampai di Gedung Reja saya mendengar cerita mereka mau dibantu oleh Muhammadiyah. Kalau dibantu oleh saudara adik kita, mereka enggak mau. Sampai ditanya ini bingkisan dari Muhammadiyah. Kalau dari Muhammadiyah mau saya terima. Ini ada ayahanda pimpinan cabang Gedung Reja ya. Saya sudah mendengar itu ayahanda. Jadi semangat ini yang perlu kita bina. Ini baru awal. Ini baru bulan Desember. Masih ada 2 bulan lagi kita harus bersiap-siap. Maka kita harus mempunyai semangat dan kita harus bekerja sama, kolaborasi baik di intern ataupun di luar. Karena Cilacap itu terkenal dengan BUMN-BUMN yang kaya. Muhammadiyah biasanya dipercaya oleh BUMN-BUMN itu untuk menyalurkan CSR-nya kepada kita. Disampai titip kepada Muhammadiyah, silakan dibagikan. Nah, ini adalah peluang teman-teman untuk mengenal dengan BUMN itu. Di sini juga ada orang Basnas. Wakil sekretaris ya ayahanda, wakil sekretaris pimpinan daerah Cilacap, sekarang juga ikut di Basnas. Itu adalah link-link bagaimana Mas Hamidan memberikan informasi bahwa Basnas akan mengeluarkan uang misalkan. Silakan teman-teman MDMC mengajukan proposal atau apa. Hal-hal seperti itu kita saling menyupport terus. Jadi jangan diam, makanya kita harus hidupi Muhammadiyah. Jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Tapi kita harus menghidupi Muhammadiyah. Caranya seperti apa? Ya memang kita harus kuatkan ekonomi kita untuk menghidupi Muhammadiyah. Kalau kita tidak kuat, berarti nanti Lazis yang akan menghidupi. Benar nggak Mas Budi? Jadi ini kita berkolaborasi. Kalau ada bencana, kita cuma diam, berdosa kita semuanya. Lanjut Mas, untuk di bawahnya lagi, admin, lagi. Ya, betul yang ini. Ini yang harus kita lakukan di awal. Untuk teman-teman MDMC dan Layismu serta Ibunda dan Ayahanda di cabang seluruh Kabupaten Cilacap. Yang paling penting kita perhatikan darurat bencana 12 jam pertama. Pasti teman-teman sudah melakukan kaji cepat. Hal yang paling mudah kita lakukan adalah satu, kejadian banjir malam. Ini saya ambil simpel saja. Kejadian banjir malam, misalkan ada korban, itu sudah ada tim SAR yang akan mencari. Dan korbannya misalkan meninggal, begitu ketemu dimandikan, dikafani, disolati, dikuburkan, selesai. Tapi yang masih hidup, yang rumahnya rusak, yang rumahnya kebanjiran, siapa yang akan memikirkan? Kalau rumahnya kebanjiran sampai tinggi, apakah pagi beliaunya bisa masak? Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan memikirkan? Hal yang paling simpel, yang mungkin akan mudah diingat, satu. Pada saat malam kejadian, pagi kita sudah bisa menyediakan semampu kita, mungkin roti, atau dikasih roti sama minuman hangat, atau minum air putih, mereka akan senang. Dahaganya akan terobati, laparnya akan terobati, dia akan menyebut Muhammadiyah, walaupun itu hanya dengan sepotong roti. Saya sering pesan sama teman-teman di tingkat daerah pada saat terjadi bencana, paginya usahakan sarapan mereka tidak telat. Walaupun kita nggak punya alat dapur umum, bisa dicarikan untuk beli nasi bungkus atau apa, atau sepotong roti. Ini yang paling penting. Setelah itu kita melakukan kebutuhannya apa, laporan yang lainnya dari teman-teman, apa yang harus kita lakukan. Di situ yang paling penting. Ayahanda, saya pesan pada saat nanti di Cilacap terjadi bencana lagi, mari kita berpikir,
gerak cepat kita tidak harus besar dulu, tapi dengan sepotong roti atau sendok nasi itu akan membuat warga terdampak itu kenyang dan dahaganya akan terobati. Karena pada saat mereka terobati, dahaganya terobati, doa mereka pun kepada kita akan membuat kita lebih maju lagi. Lewat bencana kita berdakwah, karena dengan bencana kita dakwah nyata. Beberapa orang yang tidak ada cabang dan ranting lewat bencana, kita membantu LPCR, akhirnya lahirlah cabang dan ranting di lokasi bencana itu. Nah, ini yang sering saya sampaikan, bahwa kita jangan cuman duduk, kita jangan cuman tidur, buka mata, buka telinga, mendengarkan mana masyarakat yang membutuhkan kita. Jadi MDMC bersama dengan Layesmu untuk saling bahu-membahu dibantu oleh majelis dan lembaga serta ortum yang ada, serta nanti dapat dari luar kita akan menangani bencana itu. Sekali lagi bahwa di Muhammadiyah, bicara bencana di Muhammadiyah hanya satu pintu, yaitu One Muhammadiyah One Respon, MDMC. Itu poinnya, goalnya dari kajian kita. Yang jelas berkaitan dengan pendanaan atau pada saat terjadi bencana, kita satu pintu juga lewat Layesmu. Jadi MDMC tidak boleh mencari penggalangan dana. Baik. Jadi pada saat itu ya tetap Layesmu satu pintu, nanti donasinya ke Layesmu. Makanya saya sering ngomong kalau ada bencana, bendahara diwakili dari Layesmu untuk balance lewat rekening dan langsung yang poskor itu bisa digabungkan menjadi satu. Terus goalnya sebelum nanti ditutup Ayahanda, ketangguhan masyarakat menghadapi bencana berarti juga ketangguhan masyarakat untuk mempertahankan hasil dari proses dakwah dan pembangunan peradaban yang telah terjadi bertahun-tahun bahkan berabad-abad. Itu yang pertama goal kita, Pak. Yang kedua, bencana boleh terjadi, kondisi darurat boleh saja tidak terhindarkan, namun bila ketangguhan usaha menjadi bagian merekat dari sistem dakwah masyarakat, maka kerugian fisik maupun sosial dan juga akidah bisa terhindarkan atau terkurangi. Sekian dari saya. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah lelah kita lillah. Amin ya rabbal alamin.